Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Saya mau curhat sedikit. Alhamdulillah ya, apa yang saya impikan akhirnya tercapai. Ya, saya menjadi mekaniknya Kang Rosi, Kang Bro. Dipercaya memperbaiki motornya Kang Rosi ya. Nah, ini imbas daripada Kang Rosi pensiun ya. Udah nggak punya motor 4 silinder, akhirnya dia memutuskan menggunakan motor slip engine lagi, bro. Ini gara-gara Kang Rosi pensiun. Daripada nganggur ya nonton TV ya mending ya kayak gini lah. Akhirnya Kang Rosi tertarik juga dengan slip engine, Kang Bro. Nah, ini motornya itu basicnya itu Karisma, Kang Bro. Nah, Karisma atau Supra 125. Tapi sama Kang Rosi dimodifikasi menggunakan mesin Suprafit ya. Karena Kang Rosi sudah lama ya nggak megang mesin kayak gini, sudah terbiasa mesin-mesin besar ya, moge-moge ya. Ya akhirnya ya Kang Rosi males, Kang Bro. Males ngerakit pengapiannya, bingung dia. Kok kabelnya kayak gini, nggak bisa dimasukin DLC, nggak bisa dimasukin ke komputer, ya kan? Imbas akhirnya saya dipercaya untuk merakit pengapiannya ya. Ya ini motornya nggak ada pengapiannya, Kang Bro, motornya Kang Rosi ya. Katanya sih bilangnya nggak ada pengapiannya ya, ini Mister, ini nggak ada pengapiannya. Tolong diperbaiki nih motornya, ini nggak ada pengapiannya. Oke, siap Kang Rosi ya. Oke, ini basicnya mesin Suprafit ya Kang Bro. Jadi mesin Suprafit dulunya mesin Karisma ya. Udah baru-baru aja lah, bilangnya sih baru-baru aja. Ini lasnya aja masih baru-baru aja dibikinkan dudukan, diganti mesin ini, terus mau dinyalakan, tapi nggak ada pengapiannya, entah apa ya bilangnya, kenapa nggak ada pengapiannya. Sedangkan motor ini sebelumnya kalau Karisma kan pengapiannya DC, dan ini dirubah Suprafit menjadi AC. Tapi sama yang punya motor sudah santai lah, karena ini Kang Bro, CDI nya sudah menggunakan CDI AC, jadi kita simple, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai kiprok. Jadi dari sepul langsung ke CDI gitu aja ya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama-tama kita cek input daripada CDI aja langsung, karena ini harus nyambung semua. Nggak tahu intinya, langsung kita cek di bagian input CDI. Nah ini, oke, kita cek. Katanya belum saya coba, di bagian sini ada apinya yang mau masuk ke kuil, tapi setelah disambung ke kuil itu nggak ada apinya katanya ya. Kita coba aja dulu ada apinya apa enggak. Oh, ada apinya memang Kang Bro, tapi kecil ya, dan tidak mengindikasikan pokoknya apa ya, dan tidak, istilahnya nggak ada tanda-tanda bahwa CDI ini normal ya. Karena begini Kang Bro, walaupun pengapiannya kecil, kalau output daripada CDI ini itu sudah nyetrum lah, bisa dibilang kayak gitu. Kalau kita pegang udah nyetrum ya. Jadi kalau kena di bodi ini dia bunyi Kang Bro, tretek ya. Harus yang keluar dari CDI ini harus bunyi tek kayak gitu. Ya. Kalau di sini walaupun apinya besar, gede, kalau dia nggak bunyi tretek, biasanya ketika disambungkan ke kuil, ini kabel ya, input kuil. Kalau disambungkan ke kuil itu biasanya kuil nggak akan mampu mengeluarkan bunga api karena inputnya terlalu kecil. Sekarang saya akan coba apakah motor ini memang benar CDI nya yang rusak, ataukah ada faktor lain yang membuat pengapiannya menjadi kecil. Kita coba
buka. Terus saya akan coba pakai multitester ya, cek daripada input soket, dari massa, spool, pulser dan lain-lainnya. Oke Kang Bro, di sini sudah saya siapkan multitester. Saya akan ngecek dengan skala OHM dulu ya. Bro bisa lihat di sini, bagian sini X1K, nolkan dulu. Oke, kalau udah nol kita bisa lanjut pengecekan. Kita cek bagian spool aja dulu ya. Spool itu kalau Suprafit ya sekitar 300-an lah ya. Kalau Supra lama itu sekitar ini ya, spool merah strip hitam. Ini pengapian AC ya. Kalau Suprafit ini sekitar 300-an. Kalau Supra X lama itu 500-an. Duh. Oh sorry, belum saya ubah. Jadi kalau untuk spool ya, karena nilainya kan yang kita cari kan 300-an. Jadi kalau X1K itu nggak mampu. Biasanya X10 atau 100 ya. Kita coba di 10 lah ya. Kita nolkan kembali. Oke. Sip. Kalau di bawah 300 gimana Kang Bro? Kemungkinan apakah masih bisa hidup? Bisa. Kadang misalkan 200 pun masih bisa hidup. Cuman untuk normal atau tidaknya itu saya kurang tahu ya. Karena ada beberapa motor itu yang di kisaran 200 dia masih bisa normal, ada yang enggak normal, berbeda. Karena faktor pendukung pengapian enggak cuma dari spool ya, ada CDI juga. Oke, wah ini kok di angka berapa ini? 100 kali 10 1000. Wah, berarti spoolnya kayaknya udah jelek ini Kang Bro. Coba kita putar ke 100 ya. Nah, kalau di 100 ini hasilnya dia harus di angka 3 sini kisarannya ya. Kita coba di angka 3. Angka 3. Kita coba spoolnya ya. Oh, mau di angka 5. 5 lebih Kang Bro. Coba lagi. Di angka 500 lebih ya. Oke, kita anggaplah garis bawahi dulu bagian spool. Bisa aja spoolnya memang bermasalah, bisa juga yang lainnya. Ini kalau kita cek di 100 OHM dia hasilnya di 500. Tapi kalau untuk Suprafit biasanya terlalu besar ya. Ini saya disclaimer dulu, ada di biasanya yang komen itu ya kalau semakin besar kan semakin jelek Kang Bro. Ada yang bilang kalau segini, kalau Supra kan harus segini. Kalau Supra, soal itu saya nggak bisa menjawab di sini, nggak mau menjawab berdebat di sini ya. Kadang ada yang bertanya, loh kalau Supra 500 kebesaran dan lain. Pokoknya saya yang saya videokan seperti ini ya, itu ilmu murni, ilmu yang saya dapat gitu aja lah. Saya nggak mau apa ya, intinya kalau Anda mau mengikuti saya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, gitu aja lah. Oke, terus kita lanjut ke X1K. Saya coba untuk ngecek massa aja. Nah, massa harus full. Loh, nah ini kok nggak ada massanya. Oh, ini massanya nggak nyambung Kang Bro. Nah, saya perjauh dulu ya. Nah, biar kelihatan tangan saya yang satu ngetes ke massa. Ini nggak ada. Masanya kok nggak ada. Nah, coba kita tempel gini ya. Nah, ini kan nyambung ya kan. Nah, di sini ada input massa yang kabel warna hijau Kang Bro ya. Kabel warna hijau ini kita tes, tek, yang satu di massa, di bodi. Nah, ini di bodi nggak ada, massanya nggak ada. Nah, berarti untuk pengapian ini belum ada massanya. Nah, jadi kita garis bawahi dulu. Sudah dua yang kita garis bawahi, yaitu spool dan massa. Tapi untuk spool kita belum pastikan kalau itu benar-benar rusak ya. Kita belum pastikan. Siapa tahu motor ini sebelumnya, ini tadi kan ketika kita cek di 100 dia kan di angka 5. Siapa tahu daleman spoolnya udah diganti yang punya Supra, bukan Suprafit ya, tapi punya Supra. Kita kan nggak tahu.
Terus intinya kalau masa ini sudah jelas nggak nyambung. Terus bagian pulser, kita coba pulser yang kabel biru strip kuning ya, kabel biru strip kuning. Kita coba nyambung atau enggaknya aja dulu ya. Kita coba. Oke, untuk pulser nyambung normal ya, nyambung. Terus yang satunya output daripada ke kuil tadi ya, kabel hitam strip kuning ini. Nah, ini diganti kabelnya warna kuning. Kita coba. Terus nyambung normal. Terus kabel hitam strip putih. Ini kabel ke kunci kontak. Jadi kabel hitam strip putih ini output daripada CDI. Dan output daripada CDI di hitam putih ini apabila dia ketemu massa, motor itu akan mati. Seperti halnya misalkan kabel kayak gini kita tempelin ke bodi ini, langsung mesinnya mati. Dia akan langsung otomatis mematikan CDI ya, yang kabel hitam strip putih. Jadi kalau kita coba kayak gini ke massa harus nggak nyambung. Kalau dia nyambung ya berarti masalah. Nah, ini nggak nyambung ya, normal, dia ke massa nggak nyambung ya. Oke, berarti yang bermasalah di sini kabel hijau yang fix, istilahnya dia nggak ada arusnya. Nah, sedangkan CDI itu bisa hidup memerlukan 3 input untuk motor ini ya. Jadi input spool, terus input massa, dan input pulser sebagai pemberi sinyal di mana titik pengapian itu dinyalakan, yaitu pulser. Jadi sebenarnya untuk spool itu standby, ketika poros engkol diputar atau manit berputar dia langsung memberikan arus, dan massa sudah siap memberikan arus dari spool. Nah, dan si pulser dia nggak selalu ada arusnya, dia muncul arus sinyal ke CDI itu ketika pick up atau tonjolan pada magnet itu bertemu dengan pick pulser, lewat gitu lah, jret. Ketika lewat itu baru dia memberikan sinyal ke CDI ya, nggak terus-terusan. Nah, kalau spool dia selama magnet itu berputar dia akan terus-terusan mengeluarkan arus ya kan. Nah, kalau massa ya terus, nggak ada putusnya malahan kalau massa. Cuman kalau massa kan dia nggak akan bisa hidup, nggak akan berfungsi ketika nggak ada arus positifnya ya. Jadi 3 input itu harus ada ya. Ini yang sering dipertanyakan sama teman-teman. Ada yang bilang, Kang bro, spool hidup, kiprok hidup, kontak normal, masuk ke CDI hidup, keluar dari CDI nggak ada apinya. Itu sering dipertanyakan. Jadi bisa cek ke semua input kayak gini. Apabila salah satu selain spool ya, yang sering dicek orang kan cuma spool. Nah, apabila input dari CDI yang 12 volt misalkan, kalau pengapian DC atau kalau pengapian AC ini ya spool lah, kabel spool itu ada arusnya, tapi masuk CDI, keluar dari CDI nggak ada arusnya. Kita bisa cek 2 lagi, yaitu massa dan pulser. Apabila kasusnya massa nggak nyambung, berarti massanya kita perbaiki. Atau apabila pulsernya nggak nyambung, bisa juga pulsernya yang kita perbaiki ya. Jadi nggak langsung CDI-nya yang mati. Tapi kalau sudah spool ada, pulser ada, massa ada, tapi keluar dari CDI itu nggak ada, kemungkinan besar CDI-nya yang rusak itu ya. Oke, ini kita paling gampang, paling simpel, yaitu kayak gini aja. Ini kabel massanya menuju kemana ini? Mungkin dari pemasangan ini, pemasangan mesin ini ya. Jadi kabel bodi itu cuman kayak gini, dari spool, terus ini cuman gantung ke sini ya, gantung ke sini. Yang ini juga cuman gantung ke sini. Nah, jadi nggak ada masanya. Oh, ini sebenarnya ada yang ditempelin ke sini, kabel hijaunya. Ya, sebenarnya sudah diberikan arus massa sebenarnya. Tapi kok masih belum ada masanya di sini, di CDI-nya. Jadi kita bisa posisikan, maksudnya hijau ini ya, kita tempelin ke massa atau massa yang nempel di sini. Nah, mungkin kemungkinan kena cat atau apa, jadi dia nggak bisa bagus masanya. Oke, sekarang saya akan coba berikan massa baru supaya massa CDI-nya itu ada. Sekarang bro, saya akan coba cabut massa di sini ya. Nah,
ini sementara saya cabut dulu, terus saya akan coba tes pakai multitester ya, masa yang di sini dengan yang input di CDI itu nyambung nggak. Oh, ini nggak nyambung Kang Bro. Nah, ini nggak nyambung masanya. Jadi walaupun ini kita tempel ke bodi ya percuma, sia-sia, karena masa yang di sini dia tidak masuk ke sini, nggak terhubung ke sini. Jadi walaupun ini kita tempel ya tetap nggak akan ada masanya. Jadi kita bikinkan masa yang langsung dari sini aja, yang sekiranya nyambung lah. Coba saya potong sini ya. Oke, ini kita potong, terus saya akan coba kupas ya. Nah, yuk entok malan fokus ya. Nah, ini kita kupas. Oke. Ya. Terus di sini saya akan coba dengan yang ini nyambung apa tidak. Kita coba di sini ya. Ini saya coba sambungkan ke sini, yang ini ke sini, ke soket. Kalau nggak nyambung berarti ya soketnya. Nah, ini nyambung, lihat ya, nyambung ya. Berarti kabel hijau yang saya kupas ini bisa kita gunakan sebagai masa pendukung daripada CDI. Nah, ini bisa kita sambungkan ke bagian yang lain lah. Misalkan saya sambung ke bodi sini. Nah, ini kan di sini ada penempatan baut, itu bisa. Nah, saya akan coba, nanti saya akan sambung ke bagian sini ya Kang Bro untuk masanya. Oke, ini saya kupas saja dulu ya masanya. Ini mau saya kupas dulu semua, nanti saya coba sedikit rapikan aja. Nah, ini enggak, kurang, bisa dibilang kurang teliti dalam pemasangan CDI nya. Di bagian input pada CDI itu enggak dicek. Pas begitu pengapian nggak ada, wes blank. Ini kemana, harus dicek satu-satu di input CDI. Yang penting itu input soket ini yang penting di CDI itu. Apabila di salah satu kabel input itu nggak ada, baru kita dalami. Misalkan hilangnya pengapian itu di bagian pulser ya, baru kita dalami kabel pulser, terus mengarah ke pulser, terus dalam mesin dan lain-lain kayak gitu Kang Bro. Iya ya, enak ya. Ini kendor kayak gini bautnya. Coba saya akan coba sambung ke sini ya, ke bodi sini. Bodi sembarang bisa aja semua, yang penting ke bodi. Karena untuk motor ini walaupun kabel bodinya ini kan nggak ada yang terhubung ke masa. Ini tadi kan sudah saya cabut ya kabel yang, nah itu nggak masalah. Kenapa bisa saya bilang nggak masalah? Karena begini Kang Bro. Nah, pada dasarnya motor ini spoolnya itu kan bukan jenis full wire. Jadi di spool itu, nah ini kan keluar kabel hitam strip merah di sini. Nah, dari bagian negatif spoolnya dia langsung didapetin ke bodi. Nah, bodi spool itu sendiri ya. Jadi bodi spool dia langsung terhubung ke bagian mesin, ya kan? Ke bodi mesin, dan bodi mesin terhubung ke rangka dan lain-lain. Oke. Nah, ini udah saya kasih masa. Ya, sekarang saya akan coba lagi CDI-nya. Nanti kalau pengapiannya besar, bunyi cetrek-cetrek kayak gitu ya. Ya berarti kemungkinan bisa kita teruskan lagi. Coba. Nah, bunyi Kang Bro, tretek kayak gitu. Lihat ya. Lihat. Bunyi tretek kayak gitu, lihat ya. Nah, ya kan? Padahal tadi sebelumnya juga ada pengapiannya. Tapi mungkin arus masanya yang kurang bagus, akhirnya pengapiannya hilang-hilang.
atau enggak terlalu kecil pengapiannya ya. Bisa digaris bawahi ya, bahwa kurangnya arus massa itu juga bisa mengakibatkan pengapian yang kecil. Nah, contohnya ini tadi, ini bukti yang nyata ya, jangan lagi dibikin perdebatan. Ini sudah bukti yang nyata. Kalau motor ini tadi ada pengapiannya dan nggak mau bunyi tretek-tretek ya. Setelah masanya saya pindah ke sini, akhirnya pengapiannya besar dan bunyi tretek-tretek kayak gitu ya, bunyi tretek-tretek apa toh. Terus kita sambung ke bagian kuil. Ini saya sambung ke kuil karena ini kuilnya cuman satu kepala, kan ada kuil yang 2 soket, hitam sama hijau ataupun warna-warna yang lainnya. Itu harus dua-duanya disambung ataupun salah satunya disambung ke massa. Kalau ini kuil yang cuman satu, intinya masuk terus massanya dia ngikut ke ini besinya ini dan nempel ke bodi ya. Ini kita cek ada apinya apa enggak. Oke ya, kita langsung cek di sini Kang Bro. Ini kayaknya motor ini juga menurut saya sih palingan belum kelar semua. Maksudnya ini kan belum ada selangnya ya kan, mungkin bensinnya juga belum ada loh. Ini knalpotnya aja kayak gini, sengkleh kayak gini ya. Yes, kita cek di bagian kuil ya. Nah ini enggak ada Kang Bro, di kuilnya enggak ada pengapiannya ya, enggak ada pengapiannya di kuil. Nah, ini bisa karena massa yang di sini ini kurang, terus bisa juga kuilnya yang memang mati, bisa juga. Kita coba lagi di CDI nya, nggak usah langsung wah ini kuilnya ganti belikan ya. Kita harus memang untuk pengapian kita harus nyoba beberapa kali. Kalau terlalu egois langsung main ganti nanti akan membuang-buang dana. Nah ini pengapiannya bagus ya. Nah, bunyi kalau dia fix ya, bunyi tretek-tretek. Nah itu harusnya kuil sudah bisa mengeluarkan bunga api. Kalau masuk kuil nggak bisa mengeluarkan bunga api, ya kuilnya fokus di kuilnya, nggak usah kita fokus apakah CDI-nya lemah, apakah karena sepulnya, apakah nggak usah. Terkecuali seperti tadi ada apinya tapi nggak bunyi tretek-tretek kayak gitu, nah itu mungkin bermasalah. Tapi kalau ini kan sudah nyata ya, sudah nyata ada apinya. Ntar saya coba pindah posisi kuil ke bagian sinilah ya. Siapa tahu di sini masanya kurang atau bagaimana. Oke Kang Bro, kita pindah di sini kayaknya nggak bisa ini nyangkut di bodinya. Jadi kita coba gini, ini kan bekas dudukannya kuil ini tadi ya kan. Kita coba dirangka dengan di mesin itu nyambung enggak ya, antara dirangka dengan di mesin itu nyambung enggak. Kalau nyambung berarti kan mungkin massa normal ada aja ya. Kita coba lihat di multitester. Nah nyambung ya, berarti kemungkinan massa bagus. Di kedua ini nyambung terhubung. Saya coba baut lagi di posisi yang mungkin tadi kurang enak, kurang gimana gitu. Soalnya posisi kabelnya juga nggak bisa nyampe ke bagian busi Kang Bro. Kita cari posisi biar dia bisa nyampe ke busi. Oke, kita posisikan ke bagian tadi lagi. Nggak apa-apa, coba kita baut di kenceng. Saya baut dulu ya Kang Bro. Oke Kang Bro, kita udah coba baut kuat kuilnya. Sekarang saya sambung, kita cek lagi pengapian pada kuil ya. Kalau masih nggak ada, coba kita ganti kuilnya. Oke Kang Bro, masih nggak ada pengapiannya. Nah ini nggak ada. Oke, masih nggak ada pengapiannya. Jadi saya kira kuilnya ini ya. Walaupun tadi untuk sepul saya garis bawahi ya.
Tapi karena keluarnya dari CDI itu menurut saya cukup besar, jadi saya nggak fokus di spool, saya fokus di kuil saja. Karena biasanya pengapian yang dia mampu mengeluarkan suara itu sudah cukup besar. Saya akan coba ambil kuil yang masih normal ya, di motor yang lain lah. Oke Kang Bro, ini ya, ini kuil saya yang baru mau saya pasang. Ini yang kuilnya ini lama. Nah, ini punya Suprafit, ini punya Suprafit, yang ini kayaknya punya Karisma. Ya sama saja sebenarnya, bisa, cuman biasanya beda panjang kabel aja. Nah gini, saya kasih tahu sedikit ya, mungkin videonya ini kan sudah terlalu panjang, jadi mungkin nanti tidak akan saya videokan untuk penyalaan mesinnya. Karena gini Kang Bro, kenapa saya tidak videokan penyalaan? Karena kayaknya motor ini masih min sekali, nggak tahu olinya udah dikasih atau belum. Kalau lihat selang-selangnya belum kepasang semua, jadi prosesnya kayaknya panjang ini. Mungkin yang punya motor sih bilang kalau ini, sambil saya pasang ya kuilnya, mungkin yang punya motor bilang kalau suruh ngerakitin pengapiannya. Nah, tapi terkadang di sini tuh sering ya kayak gitulah, bilangnya cuman ininya, tahu-taunya yang lainnya masih nggak beres semua kayak gitu. Jadi bilangnya ganti klep, ternyata pistonnya hancur, setangnya hancur ya kan, kadang kayak gitu. Tapi sudah bisa memvonis penyakitnya sendiri. Oke, ini coba saya pasang ya. Terus di sini saya sambung ya kabel yang tadi dari CDI, saya sambung ke kuil ya. Terus saya coba cek pengapian di sini Kang Bro. Nah kita coba cek, kita zoom ada apinya apa enggak. Oke, kita coba cek. Nah pengapiannya besar Kang Bro ya. Nah lihat ya, bunyinya kletek. Wah mantul. Nah ini berarti kuilnya tadi ya, tapi ini ada tapinya Kang Bro. Kita nggak bisa langsung memvonis apakah kuil yang tadi itu mati, nggak bisa. Palingan gini Kang Bro, kalau Anda memperbaiki di bengkel-bengkel yang udah besar, toko-toko besar yang spare partnya lengkap, itu palingan ya, oh ini ganti mas. Nah, banyak yang kayak gitu Kang Bro, banyak. Di sini pun kayak gitu, kebanyakan. Misalkan ya, kebanyakan ini saya nggak ngomongin siapa-siapa. Misalkan gini ya, dulu bengkelnya kayak saya, misalkan bengkel kecil ya. Nah itu kan sering ngakalin motor. Tapi setelah besar biasanya dia nggak mau ngakalin, modelnya langsung ganti-ganti. Nah ada yang kayak gitu. Karena kan, oh aku punya spare part, kalau nggak diganti kapan lakunya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya nggak Kang Bro, tetap saya akalin gini. Nah ini kan kuilnya tadi. Jadi gini, ini saya sedikit kasih bonus buat yang nggak skip. Mungkin buat yang nggak skip bakalan tahu, tapi kalau yang skip ya palingan ya komen yang aneh-aneh. Gini, saya mau ngasih tahu sebelum, maksudnya tadi kan motor ini, kuil ini kan nggak ada apinya, setelah kita ganti kan ada apinya. Jadi tapi saya nggak mau langsung ganti kuil, karena gini, kita harus ngecek baik-baik apakah bener kuil ini rusak atau enggak gitu. Jadi ini saya sedikit kasih tips sedikit aja buat ngecek kuil. Ini belum pernah saya videokan untuk ngecek kuil, ini belum pernah. Memang video-video seperti ini akan saya bikin bertahap, enggak langsung tiap hari saya keluarkan semua rahasia-rahasia, enggak. Tetap saya bikin bertahap. Saya bikin yang simple, bukan voltase ya kan, arus yang dikeluarkan berapa volt, enggak. Tapi saya untuk ngecek bahwa gulungan spool ini tuh belum putus. Ini kayak gulungan kuil ini belum putus. Kuil ini sifatnya kayak spool Kang Bro. Di dalamnya ada gulungan dan ada dua gulungan primer dan sekunder ya. Tapi kita cek intinya gulungan ini putus atau enggak. Nah, gini caranya. Kita tetap di OHM X1K ya, OHM X1K. Kalau digital ya bisa juga, pokoknya langsung di OHM. Yang satu entah min atau plus, pada multitester kita sambungin ke kabel yang inputnya atau kabel yang dari CDI. Yang satu itu ke bodinya. Kalau dia nggak nyambung,
berarti kemungkinan salah satu dari gulungan itu akan ada yang putus. Tapi kalau dia nyambung berarti nggak putus. Kita coba di sini ya. Nah, ini nggak nyambung ya, lihat ya, nggak ada nyambung pergerakan. Karena ini kan massa, ini yang input arus lah bisa dibilang. Ini nggak nyambung. Tapi kita nggak bisa langsung tembak kayak gitu. Coba kita misalkan kita cek sebelah sini. Kita cek sebelah sini. Tadi sebelah sini kan nggak nyambung. Kita coba cek di sebelah sini. Kita coba cek. Nah, di sini nyambung apa enggak? Nah, nggak nyambung juga ya. Fix ya, nggak nyambung. Nah, kita nggak nyambung. Nah, coba kita bersihkan. Misalkan karatnya, siapa tahu karatan. Tapi nanti kalau memang udah fix nggak bisa, yuk diganti. Kayak gitu ya. Coba kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan. Nah, misalkan kayak gini lah ya. Nah, kita coba lagi. Nah, nyambung. Nah, nyambung kan? Tadinya nggak nyambung, sini nggak nyambung, sini nggak nyambung. Nah, ini nyambung. Ah, berarti masanya tertutup karat, Kang Bro. Oh, sekarang kita coba pakai kuil ini. Kuil yang divonis rusak. Kita coba pakai kuil ini ya. Nah, gini Kang Bro. Ini siapa tahu bisa hidup kan, alhamdulillah, nggak usah ganti kuil, cukup bayar saya ngerakitnya aja. Tapi kalau main ganti kuil kan nanti udah bayar kuilnya, bayar ngerakitnya. Saya sih bukannya nolak duit Kang Bro, sebenarnya malah enak, double laku kuil ya kan, dapat bayaran juga. Tapi saya orangnya sih nggak ambisius seperti itu sih, nggak. Insya Allah enggak, mudah-mudahan sampai kapanpun ya enggak, tetap bertahan ya. Ya. Yang penting itu ya ada lah gitulah. Namanya orang kerja kan ada upahnya gitu ya. Yang penting gitu, enggak usah ambisi cepet kaya. Kaya udah ada yang ngatur kok. Kalau waktunya kaya ya kaya, gitu aja. Wes, kita coba cek. Sorry, kabelnya belum saya sambung. Saya yakin ada apinya ini. Karena menurut saya ketika input dari sini ya, dari kuil ini inputnya itu ada input dengan massa itu nyambung, berarti gulungan tembaganya itu nyambung. Biasanya kalau gulungan tembaganya nyambung itu pasti ada apinya. Entah pengapaiannya kecil apa besar itu kita nggak tahu, tapi yang jelas ada apinya. Coba ya, kita cek ya. Bismillah. Wah, ada apinya Kang Bro. Oh ya kan? Oh, iya pernah ada apinya toh. Ah, kletek. Piye? Alhamdulillah toh. Nggak usah ganti sepul. Iya, nggak usah ganti sepul, nggak usah ganti kuil. Ya kan? Akhirnya dengan kita cuma mengubah di motor ini, nambahin massa. Ya, terus gosok besinya dikit sini, akhirnya motor ini udah ada pengapiannya dan nggak ganti kuil ya. Kuil original 100.000 ya kan ya. Ini harusnya misalkan saya nyerpis ya, nyerpisnya 20.000 misalkan, yang rakitnya kayak gini, ataupun 50.000. Loh, enggak kemahalan lah, nanti kasihan. Misalkan 20.000 atau 30.000 lah, pokoknya uang rokok ya. Itu motor udah apa itu harusnya kan 130 sama kuil ya. Karena kuilnya nggak jadi ganti ya cukup uang rokok 30.000 aja, kayak gitu ibaratnya seperti itu. Wes ngono wae Kang Bro, nggak usah simpel-simpel. Kita nggak usah jadi mekanik itu yo pengen kaya, aku yo pengen sugih, tapi kan nggak usah terlalu gimana gitu. Istilahnya gini Kang Bro, ya ada kerja, ada nyari duit, ya ada toleransinya sesama manusia lah gitu. Karena bisa dibilang pekerjaan kita kan ada berhubungannya dengan tolong menolong. Wes gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Mungkin cukup panjang lebar di video ini. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.